Mahfud MD balas soal tudingan AHY soal intervensi pemerintah di kasus Lukas NMB. Arah yang telah ditetapkan oleh negara. Kalau politisasi hukum itu mempermainkan hukum melalui kegiatan atau kekuatan politik. Ini tidak ada, memang begitu hukumnya, di mana politik hukum kita mengatakan untuk memberantas korupsi harus dilakukan penegakan hukum atas setiap kasus korupsi dengan sungguh-sungguh. Dan ini sudah dilakukan seteliti mungkin dan sesungguh-sungguh mungkin dilakukan oleh KPK dan PPATK. Apakah ini rekayasa politik atau ada nuansa politik di situ? Nah, menurut saya harus dihadapi saja dari penyidik proses hukum yang harus dihadapi oleh Gubernur Papua. Nah, kalau misalkan tadi Rifana juga menanyakan apakah alasannya sakit dan sebagainya. Sebenarnya kan ini kan alasan yang cukup klise ya. Beberapa tersangka korupsi sebelumnya juga selalu menggunakan alasan sakit ketika dipanggil oleh KPK. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Intinya apa? Intinya bahwa negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Agar apa? Agar segera terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Ya, itu prosedur hukum yang sudah disediakan memang untuk orang-orang yang merasa tidak bersalah secara hukum. Dan dengan undang-undang KPK yang direvisi ini kan sekarang sudah mungkin memperadilankan KPK. Di sisi lain saya agak bolehlah memberi sedikit kritik masukan ya bagi KPK. Harusnya KPK itu untuk tokoh seperti kepala daerah ya di Papua apalagi itu ya menggunakan strategi yang inilah lebih efisien, lebih efektif. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gubernur Papua Lukas NMB saat Pilkada Papua beberapa waktu yang lalu, AHY pun mengaku Partai Demokrat masih mencermati kasus Lukas NMB dan menimbang apakah murni kasus hukum atau politisasi. Tidak ada kualitas antara intervensi dengan kasus dengan korupsi yang saat ini menjerat Lukas NMB. Itu kan ada hubungannya dengan politik. Secara hukum pidana keduanya, masalah keduanya itu masalah yang tidak ada hubungannya, kausalitas, karena merupakan dua peristiwa yang berbeda, kata Mahfud MD. Mahfud MD memberikan contoh jika ada seorang wartawan sedang meliput peristiwa tsunami, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Bukan berarti penetapan tersangka itu ada hubungannya dengan peristiwa tsunami. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengerahkan 1.800 personel untuk mengamankan massa yang mengepung rumah Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas yang berstatus tersangka beberapa kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Ada kemungkinan Lukas akan dijemput paksa Kapolri, memastikan pihak yang mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Oleh karena itulah ia segera mengerahkan personel. Setelah KPK minta dan kami siap untuk membackup, apalagi dibutuhkan ya, jadi tentunya kami mendukung penuh pemberantasan korupsi. Sebelumnya Lukas NMB telah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan suap dan stratifikasi. Permintaan maaf ini disampaikan lewat pengacaranya, Stefanus, menjelaskan kasus Lukas hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan politik. Ia pun meminta Jokowi untuk membantu menyelesaikan kasus yang tengah menyeret Lukas ini. Adalah persoalan politik hukum, harus diselesaikan politik hukum, dan kita minta Pak Jokowi, Presiden kita yang terbaik hari ini untuk menyelesaikan ini. Adalah persoalan politik di Papua yang harus diselesaikan dengan pendekatan politik. Hukum nggak bisa dengan murni penegakan hukum, ujarnya. Presiden Jokowi meminta agar Lukas NMB menghormati panggilan KPK, ya tegaskan bahwa semua sama di mata hukum.
Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semuanya sama di mata hukum, kata Jokowi kepada wartawan. Oleh karena itulah Jokowi meminta agar semua pihak menghormati panggilan KPK. Sudah saya sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses yang ada di KPK, semuanya, kata Jokowi. Gubernur Papua Lukas NMB mengaku masih dalam keadaan sakit. Dia juga mengaku belum beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya, tapi bisa main judi dalam keterangan video yang diterima di Jayapura. Lukas juga mengaku kakinya mengalami pembengkakan sehingga sulit berjalan. Dia mengatakan kakinya terasa sakit sekali dan masih membengkak. Dalam video wawancara berdurasi 1 menit 35 detik, Lukas NMB juga memperlihatkan sejumlah obat-obatan yang dilihat konsumsi. Masyarakat Pegunungan Puncak memohon kepada pihak KPK untuk memberikan izin agar Lukas NMB melanjutkan pemeriksaan kondisi kesehatannya di Singapura. Hal yang sama juga disampaikan oleh Franklin Wei, seorang aktivis Papua yang meminta agar Lukas NMB dapat menyelesaikan sisa masa jabatannya. Kan karena Lukas NMB itu sudah mengabdi di pemerintah selama 25 tahun. Beliau memimpin tanah Papua dan mengurus rakyatnya. Memberikan keterangan pers kepada wartawan yang hanya boleh mengakses sampai pintu rumahnya saja. Seperti diketahui, Lukas NMB belum juga memenuhi panggilan KPK dengan alasan masih saja. KPK pun juga memastikan bakal melayangkan surat panggilan yang kedua kepada Gubernur Papua. Ia menjadi tersangka di dugaan suap dan stratifikasi APBD Provinsi Papua. Gubernur Papua Lukas NMB saat Pilkada Papua beberapa waktu yang lalu, AHY pun mengaku Partai Demokrat masih mencermati kasus Lukas NMB dan menimbang apakah murni kasus hukum atau politisasi. Tidak ada kualitas antara intervensi dengan kasus dengan korupsi yang saat ini menjerat Lukas NMB. Itu kan ada hubungannya dengan politik. Secara hukum pidana keduanya, masalah keduanya itu masalah yang tidak ada hubungannya, kausalitas, karena merupakan dua peristiwa yang berbeda, kata Mahfud MD. Mahfud MD memberikan contoh jika ada seorang wartawan sedang meliput peristiwa tsunami, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Bukan berarti penetapan tersangka itu ada hubungannya dengan peristiwa tsunami. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengerahkan 1.800 personel untuk mengamankan massa yang mengepung rumah Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas yang berstatus tersangka beberapa kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Ada kemungkinan Lukas akan dijemput paksa Kapolri, memastikan pihak yang mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Oleh karena itulah ia segera mengerahkan personel. Setelah KPK minta dan kami siap untuk membackup, apalagi dibutuhkan ya, jadi tentunya kami mendukung penuh pemberantasan korupsi. Sebelumnya Lukas NMB telah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan suap dan stratifikasi. Permintaan maaf ini disampaikan lewat pengacaranya, Stefanus, menjelaskan kasus Lukas hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan politik. Ia pun meminta Jokowi untuk membantu menyelesaikan kasus yang tengah menyeret Lukas ini. Adalah persoalan politik hukum, harus diselesaikan. Politik hukum, dan kita minta Pak Jokowi, Presiden kita, yang terbaik hari ini untuk menyelesaikan ini. Adalah persoalan politik di Papua yang harus diselesaikan dengan pendekatan politik. Hukum nggak bisa dengan murni penegakan hukum, ujarnya. Presiden Jokowi meminta agar Lukas NMB menghormati panggilan KPK. Ya, tegaskan bahwa semua sama di mata hukum. Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semuanya sama di mata hukum, kata Jokowi kepada wartawan. Oleh karena itulah Jokowi meminta agar semua pihak menghormati panggilan KPK. Sudah saya sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses yang ada di KPK, semuanya, kata Jokowi. Gubernur Papua Lukas NMB mengaku masih dalam keadaan sakit. Dia juga mengaku belum beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya. Indonesia tanah air beta pusaka
air.